Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Okiananda dari jurusan Analis Kesehatan akan membahas tentang pembuatan dan penggunaan desinfektan yang baik bagi masyarakat menurut Kemenkes RI. Saat ini kita tengah menghadapi wabah virus corona atau COVID-19 yang sudah banyak memakan korban. Maka dari itu kita harus melakukan pencegahan, salah satunya menggunakan desinfektan. Desinfektan adalah zat kimia yang digunakan untuk membunuh atau membasmi pencemaran zat renik seperti virus, bakteri, dan jamur. Adapun bahan-bahan yang bisa digunakan untuk pembuatan desinfektan adalah sebagai berikut. Ya, bahan-bahan tersebut bisa digunakan untuk pembuatan desinfektan. Salah satu contoh bahan yang bisa digunakan untuk pembuatan desinfektan adalah larutan pemutih atau backclean. Sebelum membuat larutan desinfektan, ada hal yang harus diketahui, yaitu tidak boleh dicampur dengan bahan lain karena bahan tersebut sudah cukup untuk membunuh virus. Karena di dalam pemutih sudah mengandung sodium hipoklorit. Cairan ini juga berbahaya bagi tubuh baik terkena kulit, mata, atau masuk ke saluran pernafasan. Pastikan menyemprotkan cairan tersebut dalam keadaan ruangan yang aliran udara yang baik dengan membuka pintu atau jendela. Setelah penyemprotan, biarkan 10 menit atau lebih karena desinfektan ini membutuhkan waktu 10-60 menit untuk membunuh virus. Dan sodium hipoklorit ini akan mengeluarkan gas beracun jika terkena sinar matahari. Sodium hipoklorit juga mudah kadaluarsa. Semakin panas tempat penyimpanannya, maka mempercepat kadaluarsa. Itu adalah hal yang harus diketahui jika ingin membuat cairan desinfektan. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan cara membuat desinfektan menggunakan pemutih pakaian. Hal yang harus disiapkan adalah 1 liter air, batang pengaduk, corong, alat semprot, dan pemutih pakaian. Hal pertama yang harus dilakukan adalah siapkan 1 liter air, pasang masker sebagai pelindung diri. Kita akan membuat perbandingan 30 ml larutan pemutih dengan 1 liter air. 30 ml larutan pemutih setara dengan 4 tutup botol larutan. Masukkan 4 tutup botol larutan ke dalam 1 liter air. Kemudian aduk menggunakan batang pengaduk. Setelah merasa tercampur, siapkan botol semprot dan corong. Masukkan larutan yang sudah kita buat. Begitulah pembuatan desinfektan yang benar menurut Kemenkes RI. Terima kasih. Baiklah, di sini saya dari kebidanan akan memaparkan cara ibu hamil maupun menyusui jaga diri dari corona. Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia menilai menyerukan keamanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi serta anak-anak. Alasannya adalah ibu hamil maupun menyusui serta bayi merupakan populasi berisiko utama
dalam strategi yang berfokus pada pencegahan dan manajemen infeksi COVID-19. Caranya yaitu yang pertama, konsumsi makanan bergizi dan vitamin bagi ibu hamil. Yang kedua, hindari keluar rumah apabila tidak diperlukan. Kalau terpaksa, gunakan pakaian tertutup, rapat, dan masker. Yang ketiga, hindari keramaian dan upayakan menjaga jarak satu sama lain. Yang keempat, apabila ibu menyusui terdapat gejala flu ataupun demam, sebaiknya ASI tidak diberikan langsung namun menggunakan peralatan lain seperti sendok, dot botol, dan lainnya. Yang kelima, segera periksa diri ke dokter apabila merasa kurang sehat dan memiliki gejala mirip flu. Yang terakhir, konsultasikan dengan dokter kandungan mengenai tindakan pencegahan lainnya yang perlu dilakukan sesuai dengan kondisi tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Kohan, mahasiswa Prodi D4 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kompon. COVID-19 atau novel coronavirus disaster 19 merupakan virus yang saat ini penyebarannya sangat cepat di dunia maupun di Indonesia. Muncul pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China, virus ini telah dideklarasikan oleh WHO sebagai penyakit menular dan berbahaya. Beberapa tanda dan gejala dari seseorang terinfeksinya oleh virus tersebut yaitu batuk, demam, dan disertai sesak napas. Nah, jika kita bertemu dengan seseorang yang terinfeksi dengan tanda gejala tersebut, disarankan untuk kita menjaga jarak. Selain itu, penggunaan masker dinilai efektif untuk mencegah penyebaran virus ini. Nah, ada pun beberapa jenis masker yang dapat digunakan sesuai kebutuhan dan keperluan kita sehari-hari. Jadi di sini saya mempunyai 3 masker. Yang pertama masker N95, yang kedua masker bedah atau surgical mask, dan yang terakhir adalah masker kain. Yang pertama ada masker N95. Masker ini disarankan atau digunakan oleh tenaga medis sebagai alat perlindungan diri. Nah, tenaga medis yang menggunakan masker ini adalah tenaga medis yang turun langsung untuk menangani kasus COVID-19. Yang kedua, surgical mask atau masker bedah. Masker bedah ini disarankan untuk alat perlindungan diri juga bagi tenaga medis serta dapat digunakan oleh pasien yang mengalami gejala COVID-19 atau pasien yang sudah terinfeksi oleh COVID-19 tersebut. Dan yang terakhir ada masker kain. Nah, masker kain ini sangat disarankan digunakan untuk masyarakat awam atau masyarakat umum. Selain murah dan mudah didapatkan, masker ini juga dapat dilakukan perawatan di rumah serta bisa dipakai berulang kali. Nah, masker ini disarankan untuk tidak dipakai lebih dari 4 jam. Setelah dipakai, masker ini dapat dicuci ulang menggunakan air hangat atau air bersih dengan sabun. Nah, untuk pemakaiannya, masker ini dapat digunakan seperti ini. Ingat, masker ini hanya disarankan digunakan tidak lebih dari 4 jam. Nah, sekian pembahasan tentang berbagai macam masker dan jenisnya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang etika batuk. Saat batuk, banyak virus atau cairan yang keluar dari tubuh kita. Oleh karena itu, untuk mencegah agar virus tidak terlalu banyak menyebar kemana-mana, kita dapat menerapkan etika batuk. Yang pertama etika batuk yaitu menggunakan masker seperti ini. Penggunaan masker dapat mencegah keluarnya cairan dari batuk yang kita keluarkan. Yang kedua, menggunakan lengan kita. Lengan bagian atas menutup hidung dan mulut menggunakan bagian dalamnya seperti ini. Tidak disarankan untuk seperti ini. Lebih disarankan menggunakan lengan bagian atas bagian dalam untuk menutupi hidung dan mulut seperti ini. Dan yang terakhir, menggunakan tisu.
Setelah tisu digunakan, dibuang ke tempat sampah, kemudian mencuci tangan dengan 6 langkah. Sekian etika batuk dari saya. Rajin-rajinlah mencuci tangan. Meskipun terdengar umum, namun mencuci tangan merupakan salah satu upaya pencegahan COVID-19. Mencuci tangan menggunakan 6 langkah cara cuci tangan pakai sabun menurut standar WHO. Pertama-tama, buka keran terlebih dahulu. Basahi tangan menggunakan air mengalir. Kemudian tuang sabun secukupnya ke dalam telapak tangan. Lalu, yang pertama, gosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok punggung tangan kiri dan tangan kanan. Yang ketiga, gosok sela-sela jari. Yang keempat, gosok buku-buku jari membentuk jari-jari sisi dalam dari kedua tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok ibu jari dengan gerakan berputar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan sebaliknya. Yang terakhir, gosokkan dengan memutar ujung jari-jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Kemudian bilas tangan menggunakan air mengalir, lalu keringkan menggunakan lap atau tisu yang telah disediakan. Tutup keran menggunakan pengering tangan. Saya Emilyani dari jurusan Epidemiologi Fakultas Kedokteran Pontianak. Di sini saya akan menyampaikan beberapa informasi atau edukasi terkait dengan berpuasa sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita ketahui saat ini, di mana sekarang kita sedang berpuasa di tengah pandemi COVID ini kan. Bulan puasa ini, tubuh kita akan sangat terasa lemah. Tentunya kita sangat membutuhkan asupan vitamin dan mineral yang cukup. Apalagi di tengah pandemi COVID yang sedang terjadi di negara kita ini ya, kita seharusnya menjaga kebersihan dan juga menjaga asupan nutrisi dengan gizi seimbang demi meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tidak terpapar dari virus corona ini. Mari kita simak bersama bagaimana caranya menjaga pola makan selama berpuasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yang perlu kita lakukan saat bulan puasa ini adalah jangan melewatkan makan sahur. Karena makan sahur itu sangat penting untuk kita karena sebagai pengganti sarapan serta sebagai sumber energi untuk kita berpuasa selama kurang lebih 12 jam. Selama berbuka puasa dan sahur, konsumsilah makanan bergizi dan seimbang, yaitu berupa vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan lemak. Contoh karbohidrat itu bisa berupa nasi, vitamin dan mineral bisa kita konsumsi dari makan sayur dan buah. Yang ketiga, yaitu menghindari makanan yang tinggi akan lemak, seperti gorengan dan makanan yang bersantan. Di sini ada contoh gorengan. Sebaiknya ini dihindari atau dikurangi. Sebaiknya perbanyak pada buah dan sayur, karena buah dan sayur mengandung banyak antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keempat, penuhi kebutuhan cairan Anda minimal 1 liter per hari, yaitu ketika buka puasa hingga sahur, agar kebutuhan cairan Anda terpenuhi dengan baik selama berpuasa di tengah pandemi ini. 5. Hindari minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan juga teh. Ini sangat tidak baik untuk kesehatan jika dikonsumsi berlebihan selama bulan puasa di tengah pandemi ini. 6. Hindari mengonsumsi garam dan gula secara berlebihan karena sangat tidak baik untuk kesehatan selama bulan puasa ini. Garam dan gula ini terutama bisa memicu penyakit diabetes mellitus. Garam bisa memicu penyakit hipertensi. Sebaiknya Anda mengurangi konsumsi gula dan garam. 7. Perbanyak konsumsi buah dan sayur yang tinggi antioksidan karena vitamin-vitamin yang terdapat dalam buah dan sayur sangat penting bagi tubuh kita. Seperti vitamin C, itu bisa menjaga kekebalan tubuh kita. Vitamin B6, vitamin E juga sangat penting diperlukan bagi tubuh kita. Nah, selain memperhatikan makanan yang bergizi dan seimbang, kita juga harus menjaga keamanan makanan yang akan kita konsumsi dengan menerapkan prinsip 5 kunci keamanan makanan. Yang pertama, cuci bersih tangan dan bahan makanan yang akan diolah, terutama jenis bahan makanan seperti sayuran dan buah-buahan dicuci dalam keadaan masih utuh, belum dikupas ataupun belum dipotong, untuk mencegah vitamin yang terkandung di dalamnya terlarut di dalam air pada saat proses pencucian. Lalu yang kedua, yaitu pisahkan penyimpanan serta gunakan pisau dan talenan yang berbeda pada bahan makanan mentah dan makanan matang. Lalu simpanlah dalam wadah yang tertutup untuk mencegah terkontaminasi dari debu, kotoran maupun binatang. Lalu yang ketiga, masaklah makanan tersebut secara benar dan matang.
memanaskan makanan sisa yang ada di rumah, panaskanlah secara menyeluruh. Namun sebaiknya jangan terlalu sering memanaskan makanan sisa yang ada di rumah. Lebih baik kita mengolah makanan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keperluan yang akan kita makan. Lalu yang keempat, apabila makanan tersebut telah matang dan ingin disimpan, simpanlah di kulkas pada suhu yang sesuai dan aman. Jika ingin mencairkan makanan beku, kalian dapat mencairkannya dengan cara menyimpan makanan tersebut di kulkas secara semalaman. Namun hindari mencairkan makanan di suhu ruang ataupun di suhu kamar. Lalu yang kelima, gunakanlah air bersih dan bahan baku yang aman. Jadi pilihlah bahan makanan yang benar-benar segar dan tidak busuk, seperti makanan sayur-sayuran, protein hewani maupun protein nabati. Pastikan untuk memilih bahan makanan yang segar. Lalu gunakan juga air bersih. Dan apabila ingin mengkonsumsi makanan seperti makanan kaleng, usahakan jangan mengkonsumsi makanan tersebut di luar tanggal kadaluarsa. Halo semuanya, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti apa yang telah disampaikan dengan teman saya sebelumnya? Saya harap kalian semua bisa mengerti apa yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, agar pada saat berpuasa di tengah pandemi ini kita masih dalam keadaan sehat dan kuat dengan cara makan dengan makanan bergizi seimbang dan menjaga keamanan makanan. Itu saja yang saya dapat